Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Wafi dengan NIM 200501110194. Di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan IoT untuk sektor pertanian di daerah Lampung di era industri 4.0. Saat ini di era teknologi industri 4.0 yang mengharuskan manusia memiliki sumber daya yang kompeten dan unggul, mengingat persaingan global yang kian ketat, sehingga pemerintah Indonesia menyiapkan beragam strategi untuk dapat mengimbanginya. Di antaranya seperti program rancangan Making Indonesia 4.0 oleh Kementerian Perindustrian yang berisi sejumlah strategi dalam memasuki era 4.0. Rancangan tersebut berfokus pada 5 sektor, yaitu industri makanan dan minuman, otomotif, tekstil, elektronik, serta kimia. Berbicara seputar industri manufaktur, untuk menyongsong industri 4.0 dengan fokus pada industri pangan, tidak terlepas dari sektor pertanian, di mana memegang peran penting sebelum beralih ke sektor industri. Sektor pertanian yang kini berada di ambang pergeseran memerlukan adaptasi dan beragam solusi untuk menghadapi masalah iklim dan faktor produksi. Untuk itu, cepat atau lambat, kemajuan di bidang teknologi haruslah dapat diaplikasikan pada bidang pertanian untuk membantu meningkatkan produktivitas. Pembahasan selanjutnya ialah Lampung sebagai salah satu sentral produksi pangan di Indonesia. Salah satu provinsi di Indonesia yang menyumbang andil cukup besar dalam sektor pangan yaitu Provinsi Lampung. Sebanyak 70% masyarakat Lampung di desa bekerja pada sektor pertanian. Provinsi Lampung menempati urutan kedua produksi padi se-Sumatera dan urutan ke-6 se-Indonesia, berkontribusi sebesar 3,96% terhadap pertanian di Indonesia. Di Lampung sendiri, pertanian menopang kontribusi terbesar bagi pemasukan daerah. Produksi tanaman padi mencapai 1,90 juta ton di tahun 2018. Diterapkannya peraturan daerah tentang lahan pertanian dan pangan berkelanjutan atau LP2B di 11 kabupaten di Lampung tentu merupakan sebuah penghargaan sekaligus tantangan bagi Provinsi Lampung saat ini. Terlebih, memiliki lahan LP2B seluas 351.080 hektar dan lahan cadangan seluas 18.469 hektar. Berikut ini merupakan gambar dari produksi padi di Provinsi Lampung pada tahun 2018. Pembahasan selanjutnya yaitu upaya pemerintah dan masyarakat daerah Lampung dalam menyongsong pertanian digital. Yang pertama, penerapan teknologi pada pertanian dan pemasaran hasil produksi. Penggunaan teknologi yang kuat dapat memungkinkan orang-orang untuk melakukan lebih banyak hal dalam waktu singkat. Juga memungkinkan orang-orang untuk memantau kemajuan proyek atau bisnis dengan alat yang lebih efektif dan efisien, seperti perangkat lunak yang dapat diakses melalui PC maupun telepon pintar. Dalam menemukan teknologi yang pas untuk sebuah proyek atau bisnis, yaitu melihat pekerjaan yang membutuhkan waktu lama untuk dikerjakan dan akhirnya dapat dicari solusi teknologi yang dapat membuat pekerjaan selesai lebih cepat. Sebuah proyek yang dalam proses operasi digunakan teknologi yang pas memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas. Berdasarkan hal tersebut, guna menyongsong industri 4.0 di bidang pertanian, perlu diterapkannya teknologi pertanian digital, di mana teknologi ini sangat berguna seperti melakukan transparansi produksi, pemasaran, pemantauan daerah yang mengalami kenaikan produksi dan yang mengalami penurunan. Dengan menerapkan teknologi pertanian digital, akan memudahkan petani dalam berdistribusi, mendapat upah yang sepadan, dan juga dapat mengakses data komoditas pertanian. Pertanian digital yang juga banyak menggunakan teknologi IoT, teknologi GPS, traktor, dan drone, di mana semuanya dibutuhkan koneksi internet. Sampai saat ini, pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat
mulai berinovasi dan menerapkan beberapa hal baru seperti yang sudah muncul di Kalianda, Lampung Selatan. Muncul pertanian modern Habibie Garden yang menerapkan perangkat irigasi berbasis digital dengan teknologi dan sensor di mana penggunaannya petani dapat mengetahui data tumbuhan yang ditanam serta apa saja yang diperlukan untuk peralatan yang terhubung melalui aplikasi smartphone. Selain itu, perihal pemasaran hasil produksi pertanian, terdapat contoh perangkat lunak yang dapat memudahkan, yaitu salah satunya dengan menggunakan CRM atau Customer Relationship Management, di mana memungkinkan untuk menyimpan data anggota petani dan menemukan peluang penjualan. Teknologi pada perangkat lunak CRM ini dapat memberi wawasan sebuah bisnis dan mengefisienkan operasi dan layanan klien yang biasanya menggunakan interaksi personalisasi langsung. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia SDM masyarakat Lampung. Kualitas SDM suatu daerah juga tercermin dalam kualitas indeks pembangunan manusia karena keduanya berbanding lurus. Mengacu pada data BPS, IPM di Lampung sebesar 69,02 pada tahun 2018. Meningkat dari tahun sebelumnya, namun tentu saja masih berada di bawah standar tinggi, yaitu 70-80. Dua kota yang masuk ke dalam standar tinggi ini hanya Kota Bandar Lampung dan Kota Metro. Sementara di kabupaten belum mencapai angka 70. Untuk mengatasi hal tersebut, khususnya perbaikan SDM di era industri 4.0 yang kita lihat saat ini, banyak sekali bermunculan jenis pekerjaan baru sesuai dengan perkembangan zaman. Mengimbangi hal tersebut juga muncul banyak prodi baru di perguruan tinggi yang berfokus kuat pada penggabungan keahlian digital dan analitik dengan teknologi keterampilan bisnis yang sudah harus dimiliki oleh pemuda saat ini untuk menyesuaikan dengan lapangan pekerjaan yang ada. Berikut ini merupakan gambar dari IPM Lampung yang berstatus sedang pada tahun 2018. Selanjutnya, penyediaan dana pelatihan petani. Pemerintah dirasa perlu memberikan dukungan keuangan dalam mendukung pelatihan keterampilan dan bakat petani terkait dengan pemahaman akan sistem pertanian digital. Salah satu contohnya yaitu baru-baru ini di Kabupaten Lampung Timur, Dinas Pertanian Provinsi Lampung menggelar bimbingan teknologi Program Kartu Petani Berjaya atau PKPBB pada 6 Juli 2020 yang berguna untuk mengatasi masalah kepemilikan lahan, modal, keterampilan teknologi, dan memiliki data petani yang lengkap dan terperinci yang bersifat keanggotaan. Program ini terwujud dalam bentuk aplikasi KPB yang bekerja sama dengan perbankan. Yang keempat, penyaluran alat-alat pertanian. Upaya pemerintah Lampung lainnya adalah dalam meningkatkan sektor pertanian, yaitu dengan menyalurkan alat mesin pertanian kepada kelompok-kelompok petani di kabupaten atau di kota di Lampung. Pembahasan selanjutnya, penerapan IoT untuk sektor pertanian di daerah Lampung di era industri 4.0. Penggunaan IoT dalam meningkatkan sektor pertanian di Lampung melalui pertanian digital atau pertanian 4.0 sudah mulai banyak direncanakan dan bahkan sudah ada yang diterapkan di berbagai kota dan kabupaten. Penggunaan IoT seperti untuk pemantauan pabrik atau lahan dapat diterapkan dengan teknologi Wireless Sensor Network atau WSN dan UAV drone, sebuah teknologi yang memiliki sensor yang dapat memindai informasi di lingkungan seperti kondisi tanaman, polusi, iklim, kualitas tanah, dan tanaman. Dan juga produktivitas tanaman yang kemudian data tersebut dikirim ke perangkat komputer. Kemudian teknologi UAV drone yang memungkinkan petani mengambil gambar dan mengawasi berjalannya pertumbuhan tanaman. Dengan revolusi ini, dikarenakan hasil yang didapat lebih tinggi sehingga membuat harga makanan dapat mengalami penurunan, berdampak pada mengatasi masalah kekurangan pangan di beberapa daerah kekurangan. Berikut ini merupakan gambar dari aplikasi penggunaan WSN serta gambar UAV drone. Selanjutnya,
Namun disayangkan penerapan IoT ini tidak bisa langsung diterapkan dengan cepat dikarenakan terdapat berbagai pertimbangan. Di pedesaan Lampung banyak terjadi pemilik lahan menyerahkan proses penanaman sampai pemanenan ke orang lain dengan hasil panen dibagi sesuai kesepakatan. Juga sama halnya saat akan panen biasanya sang pemilik akan memperkerjakan sekumpulan orang untuk memetik dan mengolah hasil panen. Cukup banyak masyarakat di pedesaan yang bekerja sebagai buruh lepas atau harian, sehingga akan berdampak pada banyaknya orang yang menjadi pengangguran jika pekerjaan mereka digantikan oleh alat pintar atau mesin pintar. Memang mau tidak mau para petani di desa saat ini mulai beradaptasi melakukan kebiasaan baru supaya dapat diterapkan teknologi saat ini. Dikarenakan digunakannya jaringan atau wifi yang kuat untuk menjalankan pertanian digital, diharapkan segera meratanya jaringan di seluruh daerah di Lampung, dan juga untuk mewujudkan petani yang cerdas, modern, dan berpengalaman. Oleh karena itu, untuk saat ini, ke depannya pertanian digital tidak meninggalkan seluruh pertanian konvensional di Lampung. Baik, sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.